Chapter 206 Tokyo Revengers akhirnya rilis juga, men. Ya, walaupun gue agak telat sih ngebahasnya, tapi nggak apa-apa lah. Sebagai gantinya, gue bakalan bahas tuntas chapter 206 ini, men. Jadi kalian bakalan ngerti lah intisari dari chapter 206 ini. Mulai dari kenapa si Mucho mengkhianati Toman, sampai alasan Sanju kenapa dengan tega menghabisi orang yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri. Pada chapter kali ini juga ceritanya masih berfokus tentang backstory para villain yang satu persatu mulai terbongkar. Jadi apabila pada chapter 205 kemarin ceritanya lebih berfokus kepada Hanma dan Kisaki, tapi kalau sekarang ceritanya lebih berfokus tentang masa lalu Haruchio Sanju yang diceritakan secara menarik melalui sudut pandang si Mucho. Dan gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan bersimpuhnya Mucho di hadapan Maiki, yang pada saat itu Mucho sedang melakukan sumpah setianya kepada Maiki. Oke men, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, gue mau bahas dikit dulu mengenai rekam jejak si Mucho ini, men. Soalnya agak lumayan menarik untuk dibahas. Seperti yang diceritakan pada chapter 139 sampai chapter 141. Si Mucho ini merupakan salah satu founder Tenjiku, bersama dengan Izana, Mochi, Haitani Brother, dan Shion Madarame, yang dimana mereka semua secara kebetulan bertemu di dalam penjara remaja yang sama. Ya, ibarat hukum rimba. Izana pun akhirnya menjadi pemimpin dan Mucho menjadi salah satu pengikut Izana. Setelah mereka keluar dari tahanan remaja, Mucho dan kawan-kawan pun akhirnya melanjutkan misi mereka untuk membuat sebuah era baru, yang dimana era itu mereka sebut sebagai era Brutal Generation. Dan untuk mewujudkan era tersebut, Mucho dan kawan-kawan pun mulai melakukan berbagai penyerangan, perampokan, bahkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ngeri banget lah pokoknya, jangan ditiru, men. Hingga suatu saat, karena sebuah alasan yang tidak diketahui, Izana pun tiba-tiba menghilang dari geng tersebut. Dan Mucho yang kehilangan arah akhirnya nggak tahu kenapa bisa bergabung dengan Toman. Oke, sekarang kita balik lagi ke chapter 206, men. Setelah Mucho bergabung, Maiki menugaskan Mucho sebagai kapten di divisi 5 Toman. Dan khusus untuk divisi 5 ini, Mucho diberikan tugas untuk menemukan para pengkhianat yang bersembunyi di dalam Toman. Hingga suatu saat pertemuan antara Mucho dan Sanju pun terjadi, men. Pada saat itu, tiba-tiba Maiki menitipkan Sanju ke divisinya si Mucho. Maiki mengatakan kalau divisi lain sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusnya, karena Sanju selalu saja menyebabkan banyak masalah. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Masih memperlihatkan sudut pandang tentang perasaan Mucho, yang ternyata masih setengah hatilah bergabung dengan Toman. Hal itu dibuktikan dengan perkataannya kepada Sanju. Ya, kurang lebih ginilah kata si Mucho. Kamu merasa tempatmu bukan di sini kan? Ya, kamu dan aku mempunyai banyak persamaan. Sebuah perkataan yang sebenarnya tidak pantas keluar dari seorang kapten di divisi 5 Toman. Jadi gini, men. Sebenarnya ada dua alasan besar kenapa si Mucho bisa berbicara seperti itu ke si Sanju. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, men. Toman ini berbeda dengan Tenjiku, yaitu geng si Mucho sebelumnya. Ya, udah beda tujuan lah, yang dimana Izana dan kawan-kawan sebelumnya ingin membentuk era kriminal terbesar, era Brutal Generation dengan kebarbarannya. Sedangkan Toman ini lebih defensif, men, lebih kalem, dengan konsep semua untuk satu dan satu untuk semua. Sehingga Toman tidak akan membuat keributan apabila geng lain juga tidak membuat masalah dengan Toman. Ya, hal itulah yang akhirnya membuat Mucho tidak nyaman berada di Toman. Terlalu damai lah. Soalnya si Mucho ini tipikal berandalan yang sangat agresif. Bisa dibilang Mucho satu-satunya kapten yang tidak mengerti arti Toman yang sesungguhnya. Sayangnya, Mucho baru menyadari hal tersebut setelah melihat perjuangan mantan rekan-rekannya ketika Toman clash dengan Tenjiku di dermaga Tokyo. Sebuah ikatan persahabatan yang kuat yang Mucho tidak bisa dapatkan dari Izana dan kawan-kawan. Lalu di saat itulah Mucho akhirnya menangis. Alasan yang kedua,
Di dalam hatinya, Mucho juga masih menganggap Izana sebagai bosnya selain si Mikey. Jadi semacam ada perang batin men di hati si Mucho antara pilih Mikey atau Izana. Dan karena hal ini jugalah yang nantinya membuat Mucho mengkhianati Toman setelah mengetahui Izana sudah kembali men. Ya intinya hatinya si Mucho ini lebih condong berat ke si Izana dibandingkan ke si Mikey. Oke, lanjut ke panel selanjutnya men. Diperlihatkan sebuah perbincangan singkat antara Mucho dan Sanju ketika mereka sedang bermain shogi. Mucho mengatakan kalau dia mencurigai Baji sebagai pengkhianat di dalam Toman karena menurutnya Baji tidak pernah mendengarkan perkataan Mikey dan juga selalu membuat masalah. Makanya si Mucho merasa aneh gitulah kenapa si Mikey masih mempertahankan orang seperti Baji. Mendengar pertanyaan Mucho itu pun akhirnya Sanju menjawab dengan tenang kalau Baji ternyata adalah temannya Mikey sejak kecil. Melanjutkan permainan shoginya, Mucho pun berkomentar lagi tentang permainan Sanju yang bermain secara defensif. Dan komentar itu pun akhirnya dibalas lagi oleh Sanju kalau menurutnya raja lebih penting dari apapun. Ya dari ucapannya itu Mucho pun akhirnya mengerti kalau raja yang dimaksud Sanju adalah Mikey. Sebagai sahabat, Mucho juga menanyakan alasan Sanju kenapa dia sampai membuat masalah dengan geng bernama Yotsuya. Dan lagi-lagi dengan tenang Sanju pun menjawab, itu karena mereka telah menjelek-jelekan Toman. Mendengar jawaban itu Mucho pun akhirnya menasihati Sanju. Ya kurang lebih ginilah kata si Mucho, kau boleh saja selalu memperhatikan raja, akan tetapi kau juga harus memperhatikan dirimu sendiri. Dan gak lama kemudian Mucho pun memberikan masker kepada Sanju untuk menutupi bekas luka di wajahnya. Di panel selanjutnya juga diperlihatkan ikatan persahabatan antara Mucho dan Sanju yang semakin erat. Dan 6 bulan kemudian akhirnya Sanju pun menjadi tangan kanan Mucho sekaligus wakil kapten di divisi 5. Saat ini bahkan Sanju sudah menganggap Mucho sebagai kakaknya sendiri. Dan begitupun Mucho yang menganggap Sanju sebagai adik kecilnya. Ya so sweet banget lah sebenarnya mereka berdua ini men. Scene pun berpindah lagi ke waktu dimana Mucho menangkap Takemichi, Inui, dan Koko. Yang dimana pada waktu itu Mucho secara terang-terangan mengakui kalau dirinya adalah seorang pengkhianat. Mucho pun juga sempat menawarkan Sanju untuk memilih jalan yang berbeda dengannya. Tapi Sanju lebih memilih untuk tetap berada di samping Mucho dan bergabung dengan Tenjiku. 6 bulan setelah berakhirnya peperangan antara Tenjiku dan Toman, Mucho pun akhirnya dibebaskan dari tahanan. Setelah bebas, Mucho didatangi oleh Sanju, lalu mengajaknya pergi ke sebuah dermaga, yang dimana dermaga tersebut adalah tempat insiden Kanto terjadi men. Tempat dimana Toman dan Tenjiku clash 6 bulan sebelumnya. Di tempat itu juga Sanju tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tasnya sambil mengatakan kalau dirinya sudah lama menunggu hari ini tiba. Lalu Mucho yang lagi lengah pun tiba-tiba ditebas oleh Sanju. Dasar pengkhianat, katanya. Kau tahu, aku membohongimu sejak hari itu. Seperti yang aku katakan saat bermain shogi, raja lebih penting dari apapun. Checkmate, kata si Sanju. Dan sekali lagi dia pun menebas Mucho. Sebelum tewas, Mucho pun menangis sambil berkata di dalam hatinya, kalau inilah harga yang harus kubayar karena pengkhianatanku. Time skip ke tahun 2008, yang dimana kerangka Mucho pun akhirnya ditemukan di dermaga Tokyo. Sumpah ini dark banget men. Tapi sayangnya kerangka tersebut masih belum dapat diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Dan chapter 206 pun selesai. Oke, sekarang gue akan menjelaskan intisari dari chapter 206 ini men, yang menurut gue agak sedikit dark dan ceritanya kompleks banget. Jadi gini men, seperti yang udah gue bahas sebelumnya. Sorry ya gue ulang lagi nih. Hati si Mucho ini masih belum 100% lah ketika dia bergabung dengan Toman. Soalnya, sebagian hatinya lagi masih dimiliki oleh Izana dan Tenjiku. Ya secara si Mucho ini adalah salah satu foundernya lah. Sebenarnya kenapa si Mucho bisa gabung dengan Toman pun emang gak diceritakan secara detail men. Ya intinya setelah kepergian Izana,
Mucho yang terombang-ambing akhirnya memilih bergabung dengan Touman. Sayangnya Touman bukanlah geng ofensif atau geng yang barbar seperti Tenjiku, sehingga membuatnya agak kurang nyaman lah bergabung dengan Touman. Beda banget dengan kepribadiannya yang emang barbar banget sebenarnya si Mucho ini, men. Hingga akhirnya Mucho bertemu dengan Sanju, seseorang yang dia anggap mempunyai persamaan seperti dirinya. Mucho beranggapan seperti itu juga bukan tanpa alasan, men. Karena si Sanju ini tipikal orang yang sering membuat masalah. Ya dikiranya barbar juga lah kayak si Mucho. Dan karena kesamaannya itu, Mucho pun mulai respek kepada Sanju. Dan hubungan persahabatan mereka pun menjadi semakin dekat. Momen penting pada chapter ini sebenarnya ada pada permainan Sogi antara si Mucho dan si Sanju, men. Karena pada saat itu, karakter Sanju yang sebenarnya pun akhirnya diperlihatkan. Sanju ini tipikal orang yang akan tersinggung apabila ada orang lain menjelek-jelekan nama Touman. Dan dari caranya bermain Sogi jugalah, Mucho akhirnya menyadari kalau Sanju sangatlah setia kepada Maiki dan memprioritaskan Maiki melebihi apapun. Terus si Sanju ini juga ternyata bukan orang yang tipikal ofensif atau barbar lah, seperti perkiraan si Mucho. Malah sebaliknya, men, si Sanju ini tipikal orang yang lebih kalem. Ya intinya anggapan Mucho kepada Sanju selama ini pun keliru, men. Tapi walaupun begitu, rasa respek Mucho kepada Sanju tidaklah hilang. Malah hubungan persahabatan mereka pun semakin dekat. Bahkan Sanju udah menganggap Mucho sebagai kakaknya sendiri. Dan begitupun Mucho yang menganggap Sanju sebagai adik kecilnya. Jadi selain Maiki, ada juga orang di dalam Touman yang Sanju anggap sangat penting dan orang itu adalah Mucho. Gimana, men? Kalian udah ngerti kan bagaimana perasaan Sanju sama si Mucho ini? Ya ikatannya udah kayak Chifuyu ke si Baji, atau Hakai dengan Mitsuya, Pei dengan Pachin, bahkan hampir sama seperti Engri dan Smiley. Tapi akhirnya konflik pun terjadi setelah Mucho dengan terang-terangan mengatakan kalau dirinya mengkhianati Touman dan Maiki. Yang gue yakin si Mucho ini sadar kalau perbuatannya itu akan menyakiti Sanju. Makanya waktu si Mucho mengatakan hal tersebut, wajahnya murung banget, men. Ya merasa bersalah lah ke si Sanju. Dan begitupun Sanju, jelas banget kecewa lah sama si Mucho, orang yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Sanju seakan dikhianati oleh salah satu orang yang paling dia hormati. Dan kesalahan Mucho yang paling fatal menurut gue, waktu si Mucho nyuruh Sanju untuk memilih jalan atau takdirnya sendiri, men. Yang menurut gue secara tidak langsung Mucho nyuruh Sanju milih ikut dia ke Tenjiku, atau tetap bertahan di Touman dan meneruskan kesetiaannya pada rajanya si Maiki. Dan disinilah perang batin Sanju pun dimulai, men. Sanju harus memilih seseorang yang dia anggap sebagai raja, atau memilih seseorang yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Ya walaupun pada akhirnya dia memilih Mucho dan bergabung dengan Tenjiku, tapi sebenarnya di dalam hatinya Sanju lebih memilih Maiki. Kejadiannya hampir samalah ketika Mucho harus memilih Izana dibandingkan Maiki. Ya sumpah dalam banget, men. Menceritakan tentang pengkhianatan dan kesetiaan. Keren lah. Dan akhirnya untuk menghilangkan perang batin dan rasa kecewanya itu, Sanju pun memutuskan untuk menghabisi Mucho. Hal itu juga Sanju lakukan sebagai ajang pembuktian lah kalau dia sangat setia kepada Maiki. Soalnya gini, men, kalau Mucho terus dibiarkan hidup, maka perang batin di dalam hati Sanju pun akan terus terjadi. Ya jadi satu-satunya jalan untuk menghilangkan keraguan itu, mau gak mau si Sanju harus menghilangkan sosok Mucho dari dalam hatinya, yaitu dengan cara menghabisinya. Lalu kesempatan itu datang pada saat Mucho baru saja keluar dari tahanan, yang endingnya seperti kita tahu dark banget, men. Mucho akhirnya tewas oleh Sanju dan jasadnya baru ditemukan 2 tahun kemudian. Ya segitu aja pembahasan gue mengenai chapter 206 kali ini. Terus buat kalian yang suka sama pembahasan gue kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.